Selamat malam Pak, perkenalkan, nama lengkap saya Diana Chaisilia Bogaribu dengan NIM 2223012332 dari Kampus Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan alat total station dalam poligon tertutup. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian dari poligon tertutup. Jadi, poligon tertutup ialah bangunan datar yang berbentuk dari garis-garis lurus yang membentuk segi banyak tertutup. Poligon tertutup memiliki titik awal dan titik akhir yang sama. Poligon tertutup merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk membuat titik-titik ikat atau acuan dalam pengukuran suatu bidang. Poligon tertutup juga memiliki ciri-ciri sebagai yang pertama, titik awal dan titik akhir sama, garis-garis kembali ke titik awal, dan yang ketiga membentuk segi banyak yang tertutup secara matematis dan geometris. Poligon tertutup memiliki ketelitian yang sama atau lebih besar dari ketelitian awal. Tujuan dari praktikum ini ialah yang pertama, mempelajari cara mengolah data hasil pengukuran di mana mahasiswa akan dilatih untuk mengolah data hasil pengukuran menggunakan software khusus seperti AutoCAD, Civil 3D, atau MicroStation. Yang kedua, menganalisis hasil pengukuran di mana mahasiswa akan belajar menganalisis hasil pengukuran untuk mengetahui tingkat akurasi dan ketepatan data. Yang ketiga, memahami penerapan total station dalam pembuat peta, di mana mahasiswa akan belajar bagaimana data hasil pengukuran dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis peta seperti peta topografi, peta situasi, dan peta kadaster. Yang keempat, menerapkan pengetahuan dalam proyek nyata di mana mahasiswa akan diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam proyek pemetaan yang lebih kompleks. Alat dan bahan. Yang pertama adalah alat total station. Total station merupakan alat utama dalam praktikum ini. Fungsinya untuk mengukur jarak, sudut horizontal, dan sudut vertikal secara otomatis. Yang kedua, prisma. Prisma adalah sebuah reflektor yang ditempatkan pada titik-titik yang akan diukur. Cahaya dari total station akan mengenai prisma dan dipantulkan kembali untuk menghitung jarak. Titik kontrol. Titik-titik yang sudah diketahui koordinatnya dan dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran. Titik kontrol ini biasanya berupa patok beton atau tandah di lapangan. Yang ketiga adalah statif atau kaki tiga atau juga biasa disebut sebagai tripod yang berfungsi untuk menahan alat agar tetap stabil saat melakukan pengukuran. Meter digunakan untuk mengukur tinggi alat, kompas untuk menentukan arah utara, GPS
untuk mengambil titik koordinat pada titik poligon 1. Payung digunakan untuk melindungi alat ukur dari hujan, panas matahari, dan angin kencang. Hal ini penting untuk menjaga presisi dan ketahanan alat ukur. Paku digunakan untuk menancapkan tali rafia pada tanah atau memberikan tanda pada titik-titik yang telah ditentukan. Palu digunakan untuk memukul paku. Alat tulis seperti buku catatan dan pensil yang digunakan untuk mencatat hasil data pengukuran. Kalkulator untuk melakukan perhitungan sederhana, dan software atau pengolahan data seperti AutoCAD Civil 3D, MicroStation atau software khusus lainnya untuk mengolah data hasil pengukuran dan membuat peta. Oke, jadi sekarang kita masuk ke job. Yang pertama kita harus melakukan survei lokasi, dan lokasinya kita ambil di Gedung Politeknik Negeri Kupang. Langkah-langkah dalam pengukuran menggunakan alat total station. Yang pertama tentunya kita harus mempersiapkan tim, alat, serta bahan. Kemudian kita pergi ke lokasi pengukuran. Setelah itu menentukan titik-titik poligon, dan kita gunakan alat GPS untuk menentukan titik koordinat dari P1. Yang kelima, kita mendirikan total station pada titik P1. Keenam, centering dan mendatarkan total station. Ketujuh, mengukur tinggi alat total station. Kedelapan, menentukan titik P2, kemudian dirikan prisma pada titik P2. Kesembilan, ukur tinggi reflektor. Kesepuluh, nyalakan alat total station. Setelah kita menghidupkan menghidupkan alat, kemudian kita menyesuaikan nilai X dan Y menggunakan sekrup untuk menempatkan gelembung nifo berada di tengah. Nilai X dan Y harus mendekati 0 dan berada di bawah 5. Kemudian kita gunakan kompas untuk mencari arah utara, kemudian tekan 0 set. Setelah itu bidik ke arah P2, lalu tekan menu dan tekan data collect atau F1. Kemudian kita masukkan nama file, lalu enter. Setelah itu kita tekan OCC atau F1, kemudian input nama titik, ID, tinggi alat yang telah diukur, lalu tekan onset atau F4. Setelah itu kita input nama titik, lalu tekan next atau F3, lalu input koordinat titik P1 dan tekan enter. Kemudian tekan tombol reach untuk simpan, lalu kembali ke menu awal. Setelah itu tekan backside, kemudian kita input nama titik, prekode, tinggi reflektor, lalu tekan BS. Setelah itu masukkan nama titik, lalu tekan ne atau as, lalu mulai pengukuran situasi dengan membidik ke arah prisma, kemudian tekan Alt. Setelah terekam data otomatis langsung berubah kode ke kode berikutnya. Misalnya P1 akan otomatis menjadi P2. Hal yang sama dilakukan di poligon selanjutnya. Setelah melakukan pengukuran, kita melakukan penggambaran pada Civil 3D. Dan ini merupakan langkah-langkah dalam penggambaran pada Civil 3D. Yang pertama, kita persiapkan data.
Persiapkan data lapangan, kemudian masuk ke Excel. Setelah data dimasukkan ke Excel, kita pindahkan data tersebut ke dokumen teks. Pemlotingan pada Civil 3D. Pertama kita buka aplikasi Civil 3D, kemudian tekan tombol New untuk mulai menggambar. Setelah itu Insert, kemudian kita tekan Point from File, lalu klik pada tanda plus hijau untuk menambahkan file yang telah kita buat. Lalu, file akan muncul dan jika filenya benar, maka secara otomatis akan ada tanda centang hijau pada file yang dipilih. Kemudian kita tekan PENZD pada specified file format. Lalu akan muncul titik-titik pada gambar. Jika tidak muncul titik atau titik terlalu kecil, maka kita bisa memakai perintah zoom extension lalu enter untuk memperbesar titik. Selanjutnya, untuk menampilkan nama titik, kita pilih semua titik atau Ctrl A, lalu klik pada Point Group Properties, lalu pada Point Label Style, kita pilih Description Only untuk hanya menampilkan nama lalu klik OK. Agar tampilannya tidak tumpang tindih, maka kita bisa atur pada skala. Setelah itu, interval konturnya pada style sekalian diatur untuk lebih smooth konturnya, lalu klik OK. Lalu kita pilih ke Modify, klik Surface, lalu pilih Add Data, pilih Point Groups, lalu pilih All Point, kemudian buka layout ISO A3 dengan perintah Viewports untuk memindahkan gambar pada kolom yang ingin diletakkan gambar, lalu atur skalanya. Untuk mengubah file menjadi PDF, dilakukan dengan cara Ctrl P, lalu pada printer atau plotter, pada bagian nama, kita ubah file dari drawing to PDF, lalu klik OK. Selanjutnya, kita bisa menyimpan file PDF sesuai nama yang diinginkan. Jadi kesimpulan dari praktek ini atau penulisan laporan ini ialah mahasiswa harus mempersiapkan segala sesuatu yang nantinya akan diperlukan di lapangan. Kemudian mahasiswa akan mempelajari cara mengolah data hasil pengukuran. Mahasiswa juga akan dilatih untuk mengolah data hasil pengukuran menggunakan software khusus seperti AutoCAD Civil 3D atau MicroStation, kemudian menganalisis hasil pengukuran. Mahasiswa juga akan belajar menganalisis hasil pengukuran untuk mengetahui tingkat akurasi dan ketepatan data. Kita juga akan belajar memahami penerapan total station dalam pembuatan peta. Mahasiswa juga akan belajar bagaimana data hasil pengukuran dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis peta, seperti peta topografi, peta situasi, dan peta kadaster. Kita juga dapat menerapkan pengetahuan dalam proyek nyata, di mana mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam proyek pemetaan yang lebih kompleks. Saran saya dalam praktikum ini ialah dalam melakukan pengukuran sebaiknya harus benar-benar detail agar tidak terjadi kesalahan jika sudah diplotting di Civil 3D.
Demikian tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih.